Hai, ketemu lagi dengan Ibu Vivi Rahmanuvita, Guru PAI. Anak soleh dan soleha Ibu, sudahkah kamu membaca Al-Quran hari ini? Nah, apakah kamu sudah tahu apa beda Al-Quran yang kamu baca itu dengan hadis? Nah, apa pula fungsi dari Al-Quran dan hadis itu bagi kehidupan kita? Kita akan kupas tuntas pertanyaan tersebut dalam bab ini, bab 1 untuk kelas 7 dengan tema Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kamu dapat memahami pengertian Al-Quran dan hadis, memahami posisi Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran agama Islam, memahami fungsi hadis terhadap Al-Quran, serta memahami kandungan dari surat An-Nisa ayat 59 dan surat An-Nahl ayat 64 tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran, serta memahami perilaku semangat untuk mendalami Al-Quran. Al-Quran itu sendiri secara bahasa berarti bacaan yang diambil dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan yang berarti membaca. Sedangkan secara istilah Al-Quran itu adalah kalamullah yang merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril, diriwayatkan secara mutawatir, ditulis dalam bentuk mushaf berbahasa Arab, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri oleh surat An-Nas, beribadah saat membacanya. Sedangkan hadis secara bahasa artinya cerita, baru, mudah, riwayat, dan ucapan. Terdapat ragam kata yang hampir sama dengan hadis, yaitu kata sunnah, kabar, dan asar. Sunnah artinya adalah semua yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, ataupun perjalanan hidup beliau. Hadis adalah perkataan, perbuatan, takrir yang bersumber dari Nabi Muhammad. Ada pula ulama yang menyamakan antara sunnah dengan hadis. Nah, bagaimana posisi dan kedudukan Al-Quran? Al-Quran merupakan sumber utama ajaran agama Islam yang lengkap, karena dalam Al-Quran berisi semua yang akan menuntun hidup manusia, mencakup semua aspek kehidupan, yaitu akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan kisah-kisah. Semuanya terdapat lengkap dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran itu dikatakan sebagai sumber utama ajaran agama Islam. Anak ibu semuanya, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi Al-Quran. Ada banyak fungsi Al-Quran untuk kehidupan kita semuanya. Paling tidak ada 3 hal yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk ke jalan yang lurus bagi kehidupan yang manusia, atau disebut dengan Al-Huda. Yang kedua, sebagai pembeda antara hak dan yang batil, atau disebut dengan Al-Furqan. Dan yang terakhir, sebagai penyembuh atau obat. Nah, bagaimana pula dengan posisi atau kedudukan hadis itu? Hadis adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Ini ditegaskan oleh hadis riwayat Malik yang Nabi SAW sendiri yang mengatakan bahwa aku telah tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Ada 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah bayan takrir, yaitu menetapkan atau memperkokoh apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Yang kedua, bayan tafsir, yaitu menjelaskan terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut lewat hadis. Yang ketiga adalah bayan tasyri', yaitu memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada dalam Al-Quran. Yang terakhir adalah bayan nasak, yaitu membatalkan ketentuan terdahulu sebab ketentuan yang baru dianggap lebih maslahat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas 2 buah surat, yaitu surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 59, dan surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 64. Keduanya membicarakan tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Mari kita baca bersama Al-Quran surat An-Nisa, surat keempat ayat 59, tentunya dengan tajwid yang benar ya. Kemudian mari kita selanjutnya kita akan membahas kandungan dari surat An-Nahl ayat 64. Kandungan dari surat tersebut adalah Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menjelaskan apa yang diperselisihkan dalam perkara agama. Penjelasan ini akan menjadi manusia dapat membedakan perkara yang benar dan yang salah. Al-Quran menjadi tuntunan menuju jalan yang benar, juga menjadi rahmat atau kebaikan bagi semua orang. Nah, anak ibu semuanya, kedua ayat di atas menjelaskan bahwa Al-Quran dan hadis menjadi sumber ajaran dan pedoman dalam menjalani kehidupan. Perilaku yang dapat kita wujudkan setelah mempelajari kedua ayat tersebut adalah yang pertama, taat kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, taat kepada pemimpin yang sah dan adil. Yang ketiga adalah jika ada perdebatan masalah agama, maka kembalilah kepada Al-Quran dan hadis. Yang keempat, mendalami Al-Quran, kemudian memahami
materi-materi yang terkait dengan pendalaman Al-Quran dan hadis. Kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.